Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sahabat Cicomannya, apa kabar teman? Berjumpa kembali dengan saya atau channel kecil saya mulai temannya. Channel kecil selalu membahas konsisten perawatan mulai batu dari nol sampai dengan juara. Dan channel yang selalu menghadirkan burunya secara langsung temannya. Jadi setiap konten-konten saya selalu hadirkan burunya secara langsung. Dan di depan ada kaca termin ini ada salah satu murai batu hutan saya yang menurut saya dia birahinya sangat tinggi sekali temannya. Birahinya tinggi, kemudian juga ketika dia birahinya naik ya dia akan seperti ngelowo ya. Jadi saya akan berikan judul bagaimana cara penanganan murai batu hutan yang birahinya tinggi dan sampai-sampai dia ngelowo teman ya. Sekali lagi silahkan teman tonton dari awal sampai dengan akhir ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk teman semua ya yang selalu setia menonton channel YouTube saya dari awal hingga sampai saat ini ya. Karena tanpa adanya teman, channel saya tidak berarti apa-apa teman ya. Nah, mengenai murai batu hutan yang over birahi, tentunya dan pastinya ya teman-teman malah merawatnya justru jangan merawat dengan pola settingan kencang ya, atau jangan malah dirawat dengan settingan tinggi ya. Karena burung-burung birahi itu dia kan sudah kencang ya, dia birahinya kencang, emosinya kencang, kemudian teman-teman berikan esapoding yang kencang ya, yang ada dia akan tambah over teman. Nah ketika dia over maka terjadilah dia ngelowo teman ya, maka terjadilah dia ngelowo. Itu di versi saya hutannya, karena hutan itu beda dengan ternakan temannya. Tapi jarang loh temannya murai batu hutan yang birahinya itu cepat naik, jarang teman. Biasanya kan yang sering kita temui ya, burung-burung hutan itu rata-rata dia emosinya sudah dapat, birahinya itu susah ya. Jadi bisa dikategorikan dia susah sekali gacor ya. Tapi untuk burung saya ini justru kebalikannya temannya. Hutan ini birahinya itu dia gampang naik ya, dan emosi juga gampang naik teman. Jadi saya hanya perlu menstabilkannya saja untuk hutan ini ya. Lalu untuk burung-burung hutan di versi saya itu ada dua versi ya. Hutan yang harus memakai settingan jangkrik banyak dan jemurnya kencang, dan ada hutan yang memang settingannya rendah, jemur dan main umbar ya. Tentunya juga umbarnya tidak digebah teman ya. Jadi untuk burung ini saya bisa garis bawah ya, dia hutan tetapi dia birahinya itu dia tinggi ya, birahinya dia tinggi, jadi teman tinggal stabilkan saja ya. Lalu bagaimana cara perawatan hariannya? Nanti sebelum saya jabarkan, saya akan jabarkan dulu ketika perawatan di pemilik pertama yang untuk hutan ini ya. Pada saat di pemilik pertama ya, murai batu hutan ini dia sama sekali nggak main jemur ya, dan juga pernah prestasi temennya. Dia nggak main jemur dan pernah prestasi juara 4 ya temennya untuk hutan ini. Lalu hutan ini juga dimainin selalu jong yang dia temennya ya. Hutan ini dimainin selalu jong. Kemudian jangkriknya di dia itu jangkrik sekitar 5 ya, katanya jemur sebentar. Kemudian juga mau lomba dia wajib mandi dulu ya, tapi jemurnya di ablak teman. Nah dia nggak berani pakai jemur sauna ya, di versi orang itu temennya. Dan juga dia nggak ada umbaran katanya teman ya. Jadi menurut saya dia kurang tenaga, birahinya dia naik teman. Lalu di versi saya ya, itu tetap settingan jangkriknya tetap saya ikuti ya. Cuma yang saya fokuskan di sini yaitu saya stabilkan birahinya dan saya tingkatkan tenaga dia teman ya pada hutan ini ya. Jadi jangkriknya nggak saya rubah, tetap 5 ya. Kemudian juga nah teman-temannya dia gampang sekali melakukan materi teman. Dan untuk burung ini settingan jangkriknya tetap saya berikan 5 ya saat ini. Tetapi saya wajib main jemur
Ya untuk burung ini saya wajib lakukan penjemuran. Nah bedanya kalau di pemilik pertama jemurnya kan ablak ya. Tapi di saya lakukan penjemuran sauna teman. Karena apa? Burung ini sudah birahi ya, sudah over ya. Jadi kalau saya lakukan penjemuran di ablak, dia akan tambah naik birahi teman. Ya jadi masuk akal kan teman-teman ya. Katanya di pemilik pertama burung ini harian jemurnya di ablak jangkrik 5 dia juara, kemudian tenaganya kurang. Nah sebenarnya burung-burung yang sudah gacor itu birahinya dapat, tenaganya dia sudah dapat ya. Jadi kita itu yang harus fokus untuk menjaga tenaga dia ya dan menstabilkan birahi dia. Nah di pemilik pertama walaupun dia juara jangkrik 5 ya, kemudian dijemur ablak teman. Nah dijemur ablak itu dapat meningkatkan birahi ya, biasanya untuk burung-burung yang tidak gacor, kemudian juga hutan yang giras itu wajib jemur ablak. Tapi kalau hutan yang gampang sekali birahi yang agak jinak, itu saya lakukan penjemurannya sauna teman ya, penjemurannya sauna. Dan jangkriknya saya berikan 5 ya. Di pagi hari saya nggak main bun teman untuk burung ini. Pagi hari saya berikan jangkrik 5, saya kasih waktu sekitar 10 menit ya, barulah saya lakukan penjemuran sauna ya sampai dia mangap teman. Nah, sampai dia mangap. Dan purnya itu saya berikan pur protein rendah ya, saya berikan pur fancy coklat ya yang star, dan vitamin selalu saya berikan ebot pit teman-teman. Nah pada saat dia dilakukan penjemuran sauna saya lepas ya pur dan minumnya itu saya lepas, dan saya full kerodong. Dan kerodongnya juga nggak saya semprot temannya, saya biarkan dia full kerodong sampai dia mangap. Saya bisa pastikan dia akan mangap sekitar 15 sampai dengan 20 menit yang untuk hutan ini ya. Saya jemur sauna sampai dia mangap, barulah saya angkat dan saya ablak dulu sebentar biar dia adem dulu temannya. Kemudian setelah dia ablak saya tidak memberikan jangkrik lagi ya, dan saya lakukan pengumbaran seminggu 3 kali ya teman-teman. Dan untuk harian tetap full kerodong, lalu tetap saya fokuskan mandinya sore ya. Cuma bedanya untuk burung ini ketika mau lomba itu saya ikuti di pemilik pertama, saya lakukan pemandiannya itu ketika mau jalan teman, karena dia birahinya sangatlah over sekali atau sangatlah tinggi. Jadi kalau saya tidak secara cermat ya, burung ini akan ngelowo teman, dan lebih parah lagi akan turun ke dasar sangkar ya teman. Nah kemudian untuk burung seperti ini saya malah nggak main kroto ya, karena untuk apa ya, kroto itu kan fungsinya untuk meningkatkan birahi atau menggacorkan murai batu ya. Karena burung ini sudah gacor dan birahinya gampang sekali naik, saya nggak pakai kroto teman. Dan kalau mau lomba jangkriknya saya naikin 2 ya, jangkriknya saya naikin 2 tapi sehari 1 ya temennya. Dan saya fokuskan dijemur untuk burung ini. Lalu untuk umbarannya saya tidak gebah, saya biarkan dia terbang-terbang secara alami, karena kalau hutan itu kan giras ya. Kalau saya gebah yang ada dia akan menjadi stres atau menjadi ngedrop teman ya. Kemudian juga untuk di lapangannya itu dia wajib dia mandi dulu ketika mau jalan. Nah setelah mandi saya berikan jangkrik lagi dan saya bawa ke lapangan. Nah di lapangan dia sudah tidak memakai jangkrik, tidak memakan jangkrik lagi temannya, cukup memakan jangkrik yang ketika di rumah saja ya. Dan jangan lupa juga pada saat mau jalan saya semprot dulu ya kerodongnya, saya semprot dulu, saya ademin dulu. Kemudian juga sampai lapangan saya cantel namanya, jangan saya taruh di bawah ya. Jadi saya hanya menstabilkan birahi dan emosinya, dan saya tinggalkan tenaganya di umbaran ya, intinya seperti itu teman. Nantikan video dia ketika di lapangannya, karena burung ini masih saya treatment ya temannya.
Kemungkinan minggu depan ya saya akan coba dia ke lapangan. Karena jadwal saya padat, saya belum ke lapangan lagi teman. Serta jangan lupa juga ikuti live streaming saya ya di YouTube saya sekitar jam 8 atau jam 9 malam teman ya. Setiap hari. Ya, sekian dari saya rasa cukup. Mohon maaf atas kekurangannya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih untuk teman semua, sehat selalu untuk teman semua ya dimanapun teman-teman berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam picoman ya.